Selamat siang. Hari ini saya Yanuar dari Cerita Kami ingin berbagi sedikit renungan dari kitab Kejadian bab 4 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dan dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju padamu, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku." Firman-Nya, "Apakah yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terasing dari tanah yang menghangatkan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi ini." Ini adalah cerita klasik ya, dimana kita sudah banyak sekali mendengar cerita ini sejak kita kecil. Biasanya kita dapatkan dari sekolah minggu ya. Di situ diceritakan persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan dan persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan, dan itu membuat Kain marah yang akhirnya dia membunuh adiknya itu. Mungkin saya ingin flashback sedikit ya, mungkin untuk sedikit mengamati tentang cerita ini. Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang penggembala domba atau penggembala ternak. Kita perlu mengetahui ya bahwa mengerjakan sebuah lahan dalam bertani itu membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa ya. Dari pagi harus mencangkul dan membajak tanah, harus mengairinya, harus menjaganya dari mungkin burung-burung atau mungkin tikus dan lain-lain. Jadi merupakan suatu pekerjaan yang berat. Berbeda dengan Habel. Habel adalah penjaga ternak. Penjaga ternak biasanya ternak itu kita biarkan di padang rumput, kita tinggal menjaganya saja. Sesekali mungkin akan ada serigala atau hewan buas lain yang berusaha untuk mengintai ternak kita. Tapi jika tidak ada hal seperti itu, maka yang kita lakukan ya cuma menjaga saja. Biasanya seperti kita lihat di film-film ya atau di gambar-gambar, seorang penggembala domba dengan santainya tidur di rerumputan atau bermain suling dan lain-lain. Dalam arti pekerjaan Habel lebih ringan jauh daripada Kain. Pada saat mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan, mungkin secara tidak sadar atau sadar, Kain itu memilih sebagian saja dari yang terbaik ini kuberikan kepada Tuhan. Karena sebagian yang lain aku mungkin bisa menjualnya, karena aku sudah berusaha dengan sangat keras untuk menghasilkan ini. Sedangkan Habel, karena tidak harus terlalu berusaha dengan keras, maka dia mungkin bisa dengan santai memilih kurban yang akan diberikan kepada Tuhan, dan dia memberikannya seluruhnya. Ini kita perlu lihat dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan saat kita pergi ke gereja? Di saat kita menerima kotak persembahan, apa yang kita lakukan? Kita membuka dompet kita melihat uang kita memilih mana yang harus dikasihkan Tuhan ya. Karena kita bekerja dengan sangat keras untuk menghasilkan uang itu. Apabila ada uang yang dalam jumlah yang besar, seperti mungkin 100.000, kita juga belum tentu dengan rela menaruhkan uang itu ke dalam kotak persembahan. Kita pasti banyak berpikir, aku masih membutuhkan untuk ini, masih membutuhkan untuk itu.
Jadi kita memilih, kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Karena kita bekerja dengan keras untuk itu. Yang ingin Tuhan sampaikan adalah berusahalah untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, mungkin sangat susah. Tetapi kita harus berusaha. Seandainya kita masih tidak rela, oke, 100.000 aku tidak bisa memberikan uang 100.000. Saya masih membutuhkan untuk hal-hal yang lain. Coba lakukanlah dengan hal lain. Banyak berbuat hal kebaikan kepada orang lain. Contoh, membantu tetangga, membantu orang tua kita, membantu adik dan kakak kita. Jadi kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya dalam bentuk uang, kita melakukannya dalam bentuk kegiatan, tindakan kita, sikap kita kepada orang lain. Jadi itu adalah poin pertama dari cerita Kain dan Habel.